Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khudbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damati sadat wal qawadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal milad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab puasa halaman 116. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Maka yang dimaksud maka bermakna amun bulan puasa saja kita sembahyang apa puasa, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunnah. Dan engkau tidak mengambil kesempatan untuk merebut derajat yang tinggi di dalam surga Al-Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau karena mereka berada pada derajat yang tinggi sekali. Jadi dalam surga pun masih ada yang rasa kurang melihat atau lebih pada seorang, gara-gara diantaranya kita kurang mengambil kesempatan pintangan puasa di sini. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah number 1 hari Arafah 9 Zulhijjah, sunnah puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Sudah terlalui kita lah. Yang kedua hari Asyura 10 Muharram, dan juga sunnah puasa pada hari Tasu'a 9 Muharram. Jadi mun yang bulan yang hari Asyura itu kan Muharram tuh. Jadi mau hendak puasa dari ke-9-nya dan ke-10-nya 2 hari. Tapi mau hendak sehari aja boleh juga. Tapi makan buburnya aja boleh juga. Nomor 3, 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi masuk tanggal 1 Zulhijjah puasa sudah. 2, 3 sampai kita berbuka terakhir di malam hari raya haji. Jadi malam hari raya itu berbuka terakhir tuh esok ada boleh puasa. Haram puasa. Jadi ada dalam setahun ada 4 yang diharamkan puasa. Ya lah. Nah, pertama 2 hari raya 1. Yang kedua 3 hari tasyrik. Ini 2 macam aja lah. Tapi 3 tambah 2 5 ya lah. 10 nomor 4 nih. 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Jadi mulai tanggal 1 Muharram, 2, 3, 4 sampai 9 sampai 10 Muharram itu puasa aja. Yang kelima sepanjang bulan Rajab. Jadi mulai tanggal 1 Rajab sampai habis bulan Rajab rumus di kita bulan sepanjangan tuh sunat kita puasa hatta saraja hendak hari keberapa kah? Asal di bulan Rajab ya. Yang keenam sepanjang bulan Syaban. Tasarapiannya hendak tanggal keberapa kah? Hendak ka sebulan Syaban ka penuh puasa. Bagus juga. Nah, yang ketujuh
Nah, kalaunya ini bagus ya kita mengamalkan lah sekali seumur hidup barang sekali. Jadi bulan Rajab sebulanan puasa, bulan Sya'ban sebulanan, Ramadan sebulanan. Kawa kita laki-laki mun bini-bini kada kawa, kadang-kadang haid loh. Sekali sama mustawa marasai. Yang ketujuh, bulan-bulan haram, yaitu ada 4. Pertama yaitu 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama nih 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi sepanjang Dzulqa'dah, sepanjang Dzulhijjah sebenarnya bukan hanya 1 sampai 10 Dzulhijjah aja, tapi sepanjang itu disunahkan juga. Dan sepanjang bulan Muharram. Tetapi kena ada yang diharamkan harinya ya kalau tadi ada boleh puasa di situ. Dan 1 bulan yang tunggal yaitu bulan Rajab. Nah, jadi 4 bulan ini yang bulan-bulan yang haram. Artinya waktu itu dilarang berperang, yang kisah bahari nih. Nah, jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Tapi tadi Rajab sudah ada bertulis di atas ya kalau. Nah, itu jadi bila kita sembah puasa di bulan Rajab ini ganjarannya banyak benar. Pertama karena bulan Rajab itu sendiri, kedua karenanya termasuk bulan haram puasanya tuh nah itu jadi banyak alasan kita puasa di situ. Dan di dalam sebulan pula ada hari-hari, tadi kan momen tahunan. Nah ini di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu ini momen bulanan pulang. Nomor 1 awal bulan Babil Hajjah, bila awal bulan sunat puasa. Nomor 2 pertengahan bulan. Nomor 3 akhir bulan. Muntakana bulan Rajab awal bulan, maka bulan Rajab, maka bulan haram pulang. Nah, jadi tergabung-gabung. Yang keempat hari-hari bid. Puasa mutih orang Jawa ya kalau. Puasa putih yaitu hari yang ke-13, yang ke-14 dan yang ke-15 pada setiap bulan. Nah, muntakana bulan Rajab berganda-ganda pulang. Jadi mun kita hendak puasa ada waktu-waktu yang disuruh puasa. Tapi kina ada juga puasa itu yang hari ini puasa, esok ada puasa. Betul pulang puasa pulang, kada pulang, puasa pulang, kada pulang, puasa Nabi Daud ya kalau. Ada juga kena puasa dahar itu Imam Ghazali lah. Jadi kalau Imam Ghazali menyarankan puasa dahar apalagi bagi murid yang menjalani suluk tuh arti dahar tuh hari-hari puasa. Dahar ndaranya sepanjang tahun kita kecuali hari yang diharamkan kada boleh puasa di situ, 4 hari tadi. Hari raya haji, fitri, lawan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Itu aja, yang lain dari itu puasa terus. Kada kawa kita ya kalau paling merjak saruan di hadapan ngelibana. Cuma ada yang mamalahkan begini pian. Salah satu ulama sunnah jamaah banyaklah diantaranya itu ada. Dan di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Jadi seminggu itu ada 3 hari yang disuruh benar puasa. Kita tahunya kan Senin Kamis aja lah, padahal ada Jumat juga. Cuma kalau Jumatnya lalu baputingai bakawan lawan Sabtu atau langsung lawan Kamis langsung. Jadi Senin puasa, karena Kamis sambung lawan Jumat. Nah itu. Maka puasa pada hari Isnin dan Kamis dan Jumat adalah menjadi kafarah, penghapus dosa yang seminggu. Sedangkan puasa pada permulaan bulan dan pertengahan bulan serta akhir bulan dan hari-hari putih 13, 14, 15 tadi adalah menjadi kafarah, penghapus dosa bagi sebulanan. Nah, jadi kalau momen harian, momen mingguan menghapus dosa mingguan, momen bulanan menghapus dosa sebulanan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan di dalam peraturan tahunan. Jadi dosa setahun dihapus oleh momen tahunan juga. Nah itu. Dan janganlah engkau menganggap bahwa puasa itu hanya, ini kisah biasa pulang nah. Jangan engkau anggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan jima saja. Tetapi puasa, kenapa jima aja? Kada paham kepian? Jadi seluruh umatnya Rasulullah SAW dimanapun mereka berada,
bilanya sekolah pesantren paling hafal tuh jima pian. Pengertiannya tuh apakah aneh benar. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar dan jima, tapi puasa lebih luas dari itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'u wal 'atashu." Nah, tuh. Berapa banyak orang yang puasa yang ia tidak memperoleh daripada pahala puasanya itu, melainkan hanya daripada lapar dan dahaga yang ia dapatkan. Puasa tapi yang diperolehnya karena hanya lapar dan haus, sedangkan pahalanya di akhirat kadada. Maka yang ditimbang tuh pahala, bukan yang puasanya kada ditimbang, pahala puasa yang ditimbang. Banyak puasa tapi kada ada pahalanya, kada ada yang timbang cegernya. Makanya kita penting belajar tasawuf tuh. Salah satu fungsi pelajaran tasawuf adalah menjaga pahala ibadah supaya jangan hangus. Maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kesempurnaannya supaya pahala puasa ada. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Kamarian puasaan ngabuburit, boleh ke rumah hilang berapa pahala puasa. Dan mesti menjaga lidah daripada bercakap-cakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Sidin tuh pandiam benar, tapi katuju mendengari orang bepandir yang kada bagus. Hindip jas itu kayak siput dipais, tapi katuju mendengari. Iyakah aja. Nah, sama aja yang mendengar juga. Dan menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan, karena orang yang mendengar yaitu mendengar orang yang mengupat. Ini orang yang mendengari, orang yang mengupat, yang menyambat, yang menggibah, yang bersambatan yang ada bagus tuh. Sidin mendengar aja adalah sama dosanya dengan orang yang mengupat itu. Dan orang yang mendengar dikira tuh maksudnya dianggap, dihukumi sama hukumnya dengan orang yang mengupat itu juga, kalau dia tidak mengingkari umpatannya itu. Jadi kita mendengar orang misalnya menggibah, kita kada melarang, kita dapat pahala dosanya sama. Tapi kalau kita menangati, jangan ya kita bersangka baik aja. Nah, berarti kita kada apa-apa. Tapi emang kita ya kah aja, anu pang bujur juga aja. Begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga parut dan kamaluanmu. Kamaluan dengan parut ini satali dua uang. Artinya kada kawa tapisah ini bilainya kamaluan tuh pina liar benar, dasar parut tuh kanyang benar. Nah itu bila pina tawadu benar kamaluan, dasar palaparan tuh. Dan hal ini Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna siyama al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminul kadhib. Nah, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya kada ada. Yaitu pertama berbohong. Berbohong ya kita. Kecuali ada juga yang berbohong itu hukumnya wajib lah, ada. Orang nih datang, buka, bersembunyi ke rumah kita. Batu kada berpelawas, ada pulang datang mencari, maka lawan parang. Berarti kita tahu nih orang ini dicari orang ya Allah, dan hendak ditimpa seorang. Mana tadi adakah tapi yang melihat orangnya sini, kita kada ada aja kita. Kita padahkan cagar yang pembunuhan. Nah, maka badusta itu hukumnya wajib di situ. Jangan yang mana? Oh, itu di situ dah tuh. Kada boleh nang itu. Cagar jadi yang mudarat di kita. Maka badusta wajib di situ hukumnya. Nah, mengupat ini mencaci, memaki, menyembati, bisa berhadapan. Biasanya mengupat ini berhadapan. Membuat fitnah termasuk juga yang menghilangkan pahala puasa. Nah, lalu melihat perempuan yang bukan mahramnya. Nah, masuk juga di situ, tapi melihatnya dengan syahwat.
Amun hanya melihat biasa-biasa aja itu kada apa-apa. Tapi pemulannya memang biasa-biasa aja bang pemulannya. Nggih ujung-ujungnya kena ya dengan syahwat ini. Nah, yang terakhir sumpah palsu dan sumpah palsu. Bersaksi di pengadilan. Padahal kada bujur, tapi naran sudah berpandil berdahulu, bersumpah sumpah palsu. Nah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaima fala yarfus wala yabsuq wala yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Artinya hanya saja puasa itu perisai. Arti perisai itu perisai tuh. Ya kalau kayak main pedang bahari itu nah ting ting orang menimpas nah iyalah perisai namanya benteng aja kita. Maka apabila seseorang kamu puasa, maka jangan ia bercakap-cakap yang tidak baik, seperti bercakap-cakap perkara yang kotor, yang porno aja kita. Ada boleh juga terlalu porno. Dan jangan ia membuat maksiat, dan jangan bertindik seperti orang yang jahil. Nah, ini laki-laki kada ada alasan yang syariat menyuruh timbul bertindik-tindik supaya bebunil atau pin bunil lah. Nah, bebunil di sini bertindik. Nah itu. Oleh karena itu ada yang di hidung ya kalau ada yang di sini sedikit karena mata lagi barat benar. Oleh karena itu apabila ada orang lain mencoba mengajak memusuhinya atau memakinya atau membawai bakalahi kaji kita bahasa Bajarnya tuh, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia puasa sunnah. Nah jadi kita aku puasa, maka di hati dan di mulut, jadi di hati berucap, di mulut berucap kalau dia puasa wajib, bahwasanya aku ini puasa. Jadi kayak inilah orang membawai misalnya kayak bakakarasan, maka di hati dulu kita berucap kita ini puasa apa nih? Puasa sunat. Aku puasa sunat di hati. Karena muntung berucap aku puasa walai. Kain aja dulu, tahun kain aja kita benar bawalan. Setahun lagi lawas. Nah, kalau nya puasa wajib bang, di hati dulu aku puasa wajib di kita. Artinya menyadarkan kita nih bahwa kita sedang puasa, hanya kita berucap aku puasa walai. Kadusa disampai aku puasa wajib, kadusa tuh kita aja di hati. Wajib atau sunnah. Ketika berbuka puasa, nah hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu halal. Lalu yang haram kita makan, padahal yang halal ada aja, ada berapa halal juga puasanya. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan makanan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Jangan balas dendamnya kita. Apabila engkau mengumpulkan makan siang kepada makan malam, artinya kita nih biar dikumpulkan. Nah, untuk engkau makan sekaligus, artinya nih makan malam tadi, makan siang, dikumpulkannya makan pagi. Nah, ketika berbuka puasa, dituyuknya di situ 2-3 piring misalnya, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan saja. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Artinya hilang makna aja kita. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berkesempatan untuk menambah ketakwaan. Sebab bilanya buka puasa tuh pian kekenyangan, biasanya kebanyakan minum mangdain lah. Nah, kanyang lawan banyu aja kita, lu kuliran berabah aja pikiran tuh. Kayak itu tuh ulun bang rajin untuk mumpian kada kalah kadangnya. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah makna puasamu itu Jasidin? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi mengkakanyangan bukanya. Sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala melebihi daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Jadi ada tempat yang Allah itu paling ada ketujuh, yaitu parut yang di situ diisi dengan makanan halal juga. Apalagi haram nih halal juga tapi kekenyangan. Allah ada ketujuh. Kenapa ada ketujuhnya? Ya mengulir itu bang. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram bagiannya.
Apabila engkau sudah paham makna puasa ini, maka perbanyaklah olehmu daripada puasa tadi kita mengkawalah. Nah, mengikut kemampuanmu, artinya sesuai kemampuan masing-masing aja. Karena puasa itu adalah asas, nah, penting digarisbawahi. Nah, jadi asas, arti asas itu dasar, pondasi yang memudahkan segala ibadah yang lain dan termasuk kunci kepada segala ketaatan. Jadi orang puasa kan cangkal aja, asal masih puasa aja biasanya mengaji ketujuh, baca ratib, baca wirid, baca salawat ketujuh, wayahan perut lapar tuh. Tiba-tiba sudah kita makan gencang yang buka puasa. Bersandar-sandar lalu hendak berabah. Nah, jadi dasarnya amaliyah ibadah supaya bagus itu lapar, dasarnya tuh. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhifin illa shiyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda. Setiap kebaikan bisa 10 ganda, itu minimal 10 ganda. Bisa 30, 50 sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, tergantung ikhlasnya. Kecuali puasa. Maka puasa itu untukku jar Allah dan akulah yang akan langsung membalasnya. Artinya lebih dari itu, kada berhitung lagi dengan balasan yang sangat banyak, tidak terbilang banyaknya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khuluqu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Yaqulullahu azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Demi Allah taala yang diberikan di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah taala daripada bau minyak kasturi. Lalu pian sabau-baunya tak salah nih toh. Tetapi bersikat gigi juga jangan sabau-baunya. Maksudnya seandainya kita sudah bersih, bersikat gigi juga, berkumur-kumur juga, anak bodoh ya, kalau sudah bersih juga masih berbau juga, ada apa-apa. Baunya ninto luar biasa. Lalu pian sahuyoyongan ke orang jangan juga. Saurang aja mencium kalau sama orang. Nah itu. Makanan dan minuman. Nah, Allah Ta'ala berfirman, hambaku, jar Allah Ta'ala, ridha meninggalkan syahwatnya. Artinya berpuasa nih, makanannya dan minumannya kada dimakan dan kada diminumnya karena semata-mata mencari keridhaanku. Maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalasnya. Tapi puasanya ikhlas bang lah. Nah, amun puasa kena duduk di palatar pinalayu mata mahadang orang lalu. Mudahannya betakun anakku jah napa pinagaring jah. Pertanyaannya nih mudahan kayak itu toh. Sakalnya dasar bujur betakun. Kai napa pina layu? Iya makuni puasa sudah seminggu aja. Nah, pikisah ya. Itu tuh kada dapat pahalanya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa shaimun. Di dalam surga itu ada pintu yang bernama Rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa saja. Nah, khusus aja kita. Kecuali aja orang tuh berisi kunci Inggris kah? Artinya sehendaknya masuk bisa ada tuh kena khusus. Maka cukuplah bagimu wahai talib penuntut ilmu sampai di sini. Nah, jadi mulai awal pembicaraan kita dari awal sama sekali mukadimah sampai di sini telah. Nah, huraian bermacam-macam jenis ketaatan dari mulai permulaan kitab kita nih sampai di sini itu penjelasan secara detail macam-macam jenis ketaatan mulai bangun guring sampai goreng pagi dan sore. Nah, seluruhnya itu diatur oleh Imam Ghazali termasuk mbak usahanya dan lain sebagainya kayak tata caranya ada di sini aturannya. Jadi mun kita menggawi ma'amalihakan yang kayak ini, itulah yang disebut mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mungkin kita sudah mutabah kepada Rasulullah, tinggal kita mensuhud, memusyahadahkan, mengganang Nabi. Ya kita waktu kita mengerjakan kelakuan Nabi, kita ganang Nabi. Nah itu yang disebut mutabaah batin kepada Rasulullah. Gawian seperti gawian Nabi, hati mengganang Nabi, yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Nah, panduan dasar. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang puasa yang lebih luas dan yang lain-lainnya, maka hendaklah engkau rujuk, artinya buka kembali kitab, belajar lagi kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Mana kitabnya? Iya, kitab Syarus Salikin. Bahasa Melayunya tuh. Jadi kitab Syarus Salikin itu terjemah dari Ihya Ulumuddin. Nah, itu insyaallah. Nah, jadi pengumuman lah, malam besok libur, malam besoknya libur, 2 malam libur. Ini kan malam Minggu, jadi malam Senin libur, malam Selasa libur. Nah malam Rabu kembali kita normal seperti biasa. Malam Rabu kitab Tajul Arus di Pelambuyan bawah seperti biasa. Malam Kamisnya kitab Uspuriyah di Al-Firdaus Penarung. Malam Jumat di sini karena kita hendak menamatakan kitab Bidayatul Hidayah satu, ya kalau maka yang kita baca kita malam Jumat itu kitab Bidayatul Hidayah dulu lah supaya lakas tamat. Imbah itu malam Sabtunya di Al-Liqa, Masjid Al-Liqa Babu Salam. Naran kitabnya Muqashafatul Qulub. Nah, jadi kalau orang pada yang bertakun mana kitab Muqashafatul Qulub sambungannya, itu seminggu sekali aja sebenarnya asalnya, yaitu dibaca tiap malam Sabtu di Masjid Al-Liqa Babu Salam. Nah, malam Minggunya di masjid di mana? Kecipir, Masjid Sayyidah Maryam Kecipir, sifat 20. Nah, itu hanya dibuka. Jadi mun hendak yang mulai pamulan sama sekali, silahkan ke situ. Balik kuptir kata sarahai lah sampai itu malam Minggunya. Imbah itu pulang malam Seninnya parak sini nih di Al Azhar Mesir Kairo, jauh nih ini pesawat nggih. Jauh bener. Nah itu kitab apa? Kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca ini. Nah sedangkan malam Minggu terus beriklah malam Senin di mana? Tak salah kah? Malam Selasa di mana? Malam Selasa Darus Saadah, kitabnya fikih lah, Mabadi ilmu fikih sambungannya. Malam Rabu tak balik pulang lawan kami guru Mubin. Nah tak putar. Jadi seluruhnya tadi imbah maghrib berjamaah maghrib, tata caranya seperti kita di sini tadi. Jadi wiridnya pendek. Imbah itu kita menggawi sembahyang 6 rakaat sunnah awabin, 2 rakaat badiah, 2 rakaat taubat masing-masing tuh. Yang berjamaahnya sembahyang sunat hajat berjamaah. Lalu membaca ratib dulu, setelah itu pengajian. Nah, sedangkan pengajian subuh dimulai malam Jumat depan. Subuh Jumat. Untuk yang subuh dimulai subuh Jumat. Kitabnya pun karena rencananya kan kitabnya kitab apa? Kitab Sabilal Muhtadin rencananya, cuma karena belum siap lah. Jadi kita baca juga kitab Bidayatul Hidayah pulang kita baca. Nah, jadilah kas tamat. Ya kalau itu yang subuh Jumat dimulai dari subuh di sini lah. Jadi subuh Jumat di sini. Lalu seterusnya insyaallah hendak lebih lengkapnya kena dilihat ya lo di peciboknya ada peciboknya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.